Halo sobat anime, sudahkah kalian menyiapkan mental kalian untuk berburu sendal bagus saat tarawih tiba? Waduh, kumpulin sendal Eger gitu kan. Nanti pas mau lebaran bisa dijual. Waduh, cuan. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial Peak. Langsung aja yuk, kita gas. Setelah mengalami pertarungan di lembah awan obat, kini Yang Kai pun memutuskan untuk kembali ke sekte Sky Heaven. Setelah 7 hari perjalanan, Yang Kai pun akhirnya tiba di suatu sektenya. Tapi saat ini kondisi sekte sudah kacau balau. Yang Kai pun mencoba bertanya kepada salah satu murid yang ia temui tentang apa yang terjadi di sekte mereka. Tapi murid ini pun menghindari pertanyaan Yang Kai dan ia meminta agar Yang Kai langsung bertanya saja kepada Master Sekte. Yang Kai pun di sini cukup kesal karena dirinya diajukan. Tak lama setelahnya ada seseorang yang menyapa Yang Kai dari atas sana. Dan ternyata yang datang adalah bininya. Suyan sangat senang kalau saat ini Bang Toib sudah pulang. Yang Kai pun bertanya kepada bininya tentang apa yang terjadi di tempat ini, Beb. Tapi Suyan pun mengatakan, ayo kita pergi dulu ke tempat yang lain. Saat mereka terbang menuju tempat lain, Suyan pun saat ini cukup terkejut karena ia tahu level kultivasi Yang Kai saat ini sudah berada di ranah True Foundation lapis 3. Dan ini merupakan perkembangan yang sangat cepat. Yang Kai yang mendengar itu ia pun membalasnya kalau dirinya bukanlah apa-apa. Karena saat ini bininya malah sudah berada di ranah True Foundation lapis 8. Waduh, jauh nih bosku. Suyan pun mengatakan kalau teknik es miliknya itu bergantung kepada emosi. Jadi karena 1 tahun ini dirinya selalu happy, jadi perkembangannya pun selalu lebih cepat lagi. Yang Kai yang sudah sangat berat karena sudah lama tidak, ia langsung saja mengecup bininya ini. Suyan yang mendapatkan kecupan itu ia pun cukup terkejut. Ia sedikit cemberut karena hal itu tiba-tiba dan ia merasa hal itu tidaklah adil. Dalam perjalanannya, Yang Kai pun bertanya kemanakah mereka akan pergi? Apakah menuju tempat Master Sekte? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Suyan. Ia mengatakan kalau dirinya mendapatkan suatu perintah. Jika Yang Kai kembali dari suatu tempat, ia harus membawa Yang Kai ke tempat yang telah ditentukan itu. Di sini Yang Kai pun masih heran tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Kok sepertinya sangat serius. Suyan mengatakan kalau saat ini Master Sekte sedang terluka dengan kondisi yang sangat mencemaskan. Yang Kai pun heran, ia bertanya siapa yang melakukan ini kepada Master Sekte. Karena ia tahu kalau kekuatan Master Sekte sangatlah kuat, bahkan tidak kalah kuat dari para bendahara Meng. Suyan mengatakan kalau Master Sekte harus bertarung dengan murid keduanya. Suyan juga heran bagaimana bisa murid keduanya itu bangkit dan melarikan diri dari jurang naga miskin. Ia juga mengatakan saat muridnya itu keluar dari sana, ia langsung menyerang sekte. Dan tentu saja hal itu membuat para master-master dari sekte Sky Heaven yang berada di ranah Nation Shoal harus bertarung dengan dirinya. Tapi ternyata murid kedua master sekte itu terlalu kuat, yang menyebabkan salah satu tetua mereka yaitu tetua keempat harus tewas. Suyan menambahkan jika tidak memiliki kekuatan kekebalan tubuh, ia yakin Master Sekte pasti tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setibanya mereka di tempat Master Sekte, tempat itu atau rumah yang ditempati oleh Master Sekte terlihat sangat suram. Bahkan dari luar sana saja dapat terlihat aura iblis yang sangat kuat. Suyan pun meminta Yang Kai agar menemui Master Sekte yang ada di dalam sana. Yang Kai yang masuk ke dalam sana, ia pun melihat Master Sekte yang sangat mengerikan kondisinya. Dengan kemampuannya, Yang Kai pun dapat melihat kerusakan yang ada yang dialami oleh Master Sekte ini. Mulai dari kerusakan organ yang sangat vital hingga retaknya tulang-tulang di sekujur tubuhnya. Yang Kai yang saat ini berada di tempat itu dengan seorang pengawas, ia meminta agar orang itu untuk segera keluar sebentar. Karena ada sesuatu yang ingin ia katakan kepada Master Sekte. Saat orang ini sudah keluar, Yang Kai pun mengeluarkan sesuatu dari jari-jarinya. Ia memasukkan cairan ilahi itu ke dalam suatu mangkuk dan meminumkannya ke Master Sekte. Di sini Yang Kai pun juga tidak yakin cairan surga yang ia dapat dari kolam obat itu apakah akan bekerja, apakah tidak.
Tapi ia yakin cairan yang berasal dari dengkul kopong ini dapat berguna. Waduh, karena ia cuma punya benda itu. Ini aduh, ada yang ngukang lagi. Namun ternyata hasilnya pun positif mulai terlihat. Tulang-tulang yang remuk itu kini sudah mulai kondusif dan menyambung kembali. Seperti direkatkan kembali dengan lem Aibon. Waduh, aduh maaf Pak Gup. Oke lanjut. Yangkai yang sedang fokus, ia pun mendengar kalau ada suara langkah kaki yang menghampirinya. Ternyata di luar sana para tetua sekte pun datang. Mereka yang mendapatkan kabar kalau Yangkai telah tiba, mereka pun langsung pergi ke tempat ini. Para tetua sekte yang datang, mereka pun bertanya kepada Suyan, dan Suyan membenarkan hal itu. Ia juga mengatakan kalau Yangkai saat ini sedang berada di dalam sana bersama Master Sekte. Si kampret ini yang tidak terima dengan hal itu, ia pun mendobrak pintu itu. Ia yang melihat Yangkai sedang mengalirkan ki miliknya ke arah Master Sekte membuatnya marah. Yang mengira kalau Yangkai mencoba mengeksekusi Master yang sedang sekarat. Jadi saat ini si kampret itu pun menembakkan ki miliknya ke arah Yangkai. Beruntung serangan itu pun dapat dihentikan oleh kakeknya Suyan. Si kampret ini yang serangannya dapat dihentikan, ia pun bertanya kepada rekannya tentang apa yang ia lakukan. Begitu juga dengan kakeknya Suyan, ia bertanya apa yang dilakukan sama si kampret itu. Si kampret ini pun mengatakan kalau Yangkai ini sepertinya sangat mencurigakan dan ia ingin mengeksekusi master mereka. Yangkai yang kesal, ia pun langsung membentaknya. Dibentak oleh Yangkai, si kampret ini malah kesal dan marah, tapi ia pun tiba-tiba langsung kircep ketika ia melihat master mereka tersadar dari komanya. Melihat Master Sekte kini kembali bangun, tentu saja membuat para master-master ini terkejut. Master Sekte pun yang tersadar, ia meminta agar para tetua ini keluar sebentar, karena ada hal yang ingin ia bicarakan dengan Yangkai. Melihat Yangkai ada di depan matanya, master ini pun sangat bersyukur. Di luar ruangan, si kampret ini pun masih saja heboh. Ia bertanya kepada penjaga master tentang obat apa yang ia berikan kepada master. Tapi penjaga pun mengatakan kalau dirinya hanya memberikan obat warung, yaitu Oskadon. Pancai, oye. Beberapa hari kemudian, Master Sekte pun sudah mulai kondusif. Ia mengatakan dan bertanya obat apa yang diberikan Yangkai kepada dirinya. Dan untuk melindungi Yangkai dari para tetua-tetua kampret itu, ia meminta agar Yangkai tidak memberitahu siapapun tentang apa yang Yangkai berikan kepada dirinya. Ia meminta agar Yangkai mengatakan kalau Master Sekte terbangun sendiri dengan kekuatan serta tekad miliknya sendiri. Di sini, Yangkai yang mendengar hal itu, ia pun paham tentang apa yang dimaksud oleh Master ini. Yangkai kini bertanya bagaimana kondisi tubuh yang dirasakan oleh Master saat ini. Pak tua ini pun mengatakan kalau kondisi tubuhnya kini sangat luar biasa, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Yangkai yang mendengar hal itu ia cukup senang. Ia juga mengatakan kalau ki iblis yang ada di dalam tubuh master ini masih sepenuhnya belum menghilang. Master ini pun paham dan ia tahu akan hal itu. Tapi dengan obat ajaib yang diberikan oleh Yangkai ini, ia merasa kalau dirinya dapat mengeluarkan sisa-sisa ki iblis itu dan akan melakukan kultivasi nantinya. Dan ia juga yakin kalau dirinya juga akan naik level. Yangkai yang mendengar hal itu, ia pun memberikan suatu semangat dan selamat akan hal ini. Ia juga bertanya kepada Master, apa ia yakin kalau murid keduanya itu memang berhasil kabur dari jurang naga miskin? Dan hal itu pun dibenarkannya, tapi ia masih tidak dapat menduga bagaimana muridnya itu dapat melakukan hal ini. Karena sebelumnya ia telah mengurung di tempat itu dan ia juga telah merusak kultivasinya dahulu. Tapi jika tebakannya benar, ia yakin muridnya itu pasti sudah jauh merangkak ke level kultivasi iblisnya. Mendengar hal itu, Yangkai pun curiga. Ia curiga ketika iblis yang ada di sana mati, pasti iblis itu meninggalkan sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang itu untuk menjadi sangat kuat. Mendengar dari Master kalau murid keduanya itu kini sudah menjadi pimpinan iblis di tanah jahat, mendengar hal itu, Yangkai pun terkejut. Ia tidak menduga kalau penyerangan di tempat Master Show itu terhubung dengan peristiwa ini. Mendengar hal itu, Master Sekte pun terkejut. Ia meminta Yangkai menceritakan tentang apa yang terjadi di tempat Grand Master Show. Setelah mendengarkan semua cerita Yangkai, Master ini pun sangat terkejut. Ia yakin pasti sekitar 6 bulan yang lalu,
murid keduanya itu telah melarikan diri dan merencanakan ini semua. Ia juga mengatakan jika sekte-sekte lain tahu tentang hal ini, kalau pimpinan iblis itu berasal dari sekte Skyhaven, ia yakin pasti orang-orang dari sekte lain yang diserang oleh kelompok awan abu-abu itu pasti akan datang ke tempat ini untuk membalaskan dendam mereka. Yang Kai di sini pun paham, tapi ia pun tahu jika hal itu terjadi pasti sekte lain bakal menyerang mereka. Kini Master pun mau berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Ia meminta Yang Kai untuk pergi dahulu. Ia juga meminta Yang Kai untuk pergi menemui Suyan. Karena Master tahu kalau Yang Kai pasti banyak yang ingin dibicarakan dengan Suyan. Sungguh orang tua yang paham jiwa muda. Kini Yang Kai pun pergi menuju atau menemui Suyan. Yang Kai yang menghampiri Suyan tanpa basa-basi, ia datang dan langsung mengatakan kalau dirinya menginginkan tubuh Suyan. Waduh, bangke juga nih anak. Di sini Suyan pun tidak marah. Ia tahu kalau tubuhnya itu milik Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai juga mengeles. Ia mengatakan kalau dirinya juga menginginkan hati Suyan. Waduh, cinta-cinta. Mendengar hal itu, Suyan pun tersenyum manis. Ia mengatakan kalau dirinya juga sudah lama ingin mendengar hal itu dari Yang Kai. Kini mereka berdua pun melakukan kultivasi ganda. Kultivasi beneran, bukan kultivasi yang Oke, lanjut. Kini mereka pun mulai menyatukan kekuatannya. Setelah mereka selesai melakukannya, Yang Kai pun memberikan Suyan kantong dimensi, di mana di dalamnya ada cairan surga yang ia dapat dari gunung alkimia. Setelah itu, Yang Kai pun pamit karena ia ingin pergi menuju jurang naga miskin. Dari kejauhan, Yang Kai pun melihat kalau ada aura iblis yang kuat muncul dari bawah sana. Ia yang datang mendekat, ia tidak menduga kalau auranya begitu padat dan juga kental, dan ada bau-bau amis. Waduh. Iblis biru ini mengatakan kalau di sini auranya sangatlah aneh. Ia tahu kalau energi yang Kai serap di tempat ini dahulu kala itu bertanggung jawab atas kemurnian dari tempat ini. Tapi sekarang suasana ini jauh berbeda. Yang Kai saat ini pun setuju. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam sana untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Di dalam sana, Yang Kai pun melihat ada satu buah monster ginseng sesuai apa yang dikatakan oleh Suyan. Tapi di sini Yang Kai tidak menyerangnya. Ia lebih ingin menangkap dan memelihara monster kecil itu. Dan ternyata monster kecil itu juga jinak. Yang Kai pun memutuskan untuk memasukkan monster itu dan memeliharanya di dalam buku hitam miliknya. Yang Kai yang mencoba masuk lebih dalam lagi, ia pun merasakan tekanan yang sangat kuat yang menyerang jiwanya. Jadi ia pun memutuskan untuk naik sejenak. Tak lama setelahnya, ia pun kembali mencoba memasuki gua itu kembali. Serangan jiwa yang diterima Yang Kai kali ini sangatlah kuat, bahkan lebih kuat daripada hutan berkabut yang ia kunjungi beberapa waktu lalu. Tapi Yang Kai pun di sini menggunakan teratai 7 warna miliknya untuk memperbaiki jiwanya. Yang Kai pun bertanya kepada iblis biru ini apakah ia tahu teknik iblis yang dapat melindungi dirinya dari serangan jiwa ini. Iblis ini pun mengatakan kalau dirinya tahu. Mendengar hal itu, Yang Kai pun kesal kenapa iblis ini tidak mau memberitahu dirinya. Iblis ini pun mengeles. Ia mengatakan kalau dirinya tidak ingin memberitahu hal ini kepada Yang Kai karena teknik ini sangatlah jahat. Ia takut Yang Kai tidak menyukainya dan menentangnya. Di sini Yang Kai pun tidak peduli lagi karena ia merasakan tekanan di tempat ini terlalu kuat untuk dirinya. Jadi saat ini ia pun meminta untuk diajari teknik itu. Iblis ini pun sangat senang kalau Yang Kai ingin menggunakan teknik miliknya, yaitu teknik istana jiwa. Kenapa teknik ini disebut teknik iblis? Ya, karena teknik ini membutuhkan tumbal. Tumbalnya harus seseorang manusia yang harus disiksa terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Yang membuat tumbalnya ini harus merasakan ketakutan, kebencian, dan putus asa. Orang-orang ini yang akhirnya tewas akan menjadi arwah penasaran yang dapat digunakan sebagai tumbal untuk melatih teknik istana jiwa. Jiwa-jiwa yang dikumpulkan oleh Yang Kai ini akan dibentuk menjadi suatu labirin. Semakin banyak jiwa yang dikumpulkan dan semakin kuat kebencian mereka, serta rasa putus asa dari para tumbal akan membuat dinding labirin semakin kokoh. Dan saat labirin berhasil dibentuk, maka teknik itu siap untuk digunakan. Cara menggunakan teknik itu di dalam suatu pertarungan sesungguhnya, teknik itu akan menangkap jiwa dari musuhnya dan akan mengurungnya di tempat itu.
yang mana nantinya musuhnya tidak akan dapat menemukan jalan keluar dari tempat persembunyian itu. Yang Kai yang mendengar hal itu, ia pun merasakan kalau teknik itu sangatlah bagus dan berguna di masa depan. Tapi untuk saat ini ia masih belum memerlukannya. Tapi karena mereka saat ini berada di tempat yang tepat, iblis biru ini pun membimbing Yang Kai untuk membangun pondasinya dahulu. Setelah 1,5 bulan Yang Kai mempersiapkan pondasi istana jiwa, kini Yang Kai pun sudah siap untuk masuk ke dalam lebih jauh lagi. Setelah mereka sampai di dasar jurang, iblis biru pun merasakan ada sumber energi di depan mereka. Yang Kai yang menghampiri sumber energi itu, ia melihat ada suatu pohon yang menghasilkan buah. Iblis biru mengatakan kalau itu adalah buah roh. Ia juga tidak menduga kalau ternyata buah ini tumbuh di tempat ini. Iblis ini mengatakan karena buah inilah murid kedua dari Master Sekte dapat bertahan hidup. Mereka yang masuk lebih dalam lagi mulai merasakan tekanan yang sangat kuat dan mulai melihat sumber dari tekanan itu, yang ternyata berasal dari iblis ini. Yang Kai yang melihat itu, ia merasakan sesuatu yang familiar dengan dirinya. Pada akhirnya, ia pun sadar kalau kalung yang dikenakan iblis itu memiliki aura yang sama dengan True Key miliknya. Dan ternyata selama ini energi murni yang ia serap waktu itu berasal dari benda ini. Tak lama setelahnya, Yang Kai pun baru sadar kalau iblis ini merupakan iblis pertama yang bertarung dengan pendiri sekte, sesuai dengan legenda yang pernah ia dengar dari Master Sekte. Yang Kai yang melihat tempat ini, ia pun baru sadar kalau ternyata murid kedua yang dikurung di tempat ini ternyata malah memberikan kekuatan yang dapat membantunya menjadi lebih kuat lagi, yang pada akhirnya membuatnya dapat melarikan diri dari tempat ini. Setelahnya, iblis biru ini pun ingin agar Yang Kai menyingkirkan artefak yang ada di tubuh mayat itu, agar dirinya dapat merasuki tubuh itu. Yang Kai pun heran kenapa ia harus melakukan hal ini. Iblis ini mengatakan kalau dirinya ingin mengambil alih tubuh yang akan membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi. Dengan bertambah kuatnya dirinya, maka ia akan dapat membantu Yang Kai melangkah lebih jauh lagi. Yang Kai yang mendengar hal itu, ia pun setuju. Kini Yang Kai pun mulai melakukan tugasnya, yang mengambil artefak itu, yang melepaskan suatu ledakan energi yang tersegel di dalam tubuh iblis itu. Di sini win-win solution. Yang Kai mendapatkan artefak pengurung iblis, sedangkan iblis tua mendapatkan wadah baru. Iblis biru yang saat ini berada di dalam tubuh itu, ia meminta agar Yang Kai memberikannya waktu beberapa bulan agar dirinya dapat menyerap ini semua. Yang Kai mendengar itu, ia pun menolaknya untuk menunggu iblis tua itu karena ia menganggap hal itu terlalu lama. Jadi saat ini ia pun pergi meninggalkan iblis tua itu di sana. Dan iblis tua itu akan pergi mencari Yang Kai nantinya setelah dirinya selesai melakukan ritual di tempat ini. Yang Kai yang keluar dari tempat itu, ia pun langsung kembali menuju tempatnya Suyan. Di sana ia juga memeluk dan bertanya kenapa ia tidak bertemu dengan siapapun saat ia di jalan menuju tempat ini. Suyan mengatakan kalau para murid sudah banyak yang kabur, mereka tidak mau terlibat dengan hal ini. Yang Kai pun paham akan situasinya karena memang tetua sekte yang memberikan instruksi itu. Setelah itu, Suyan pun bertanya kepada Yang Kai, kemanakah mereka akan pergi setelah insiden ini semua selesai? Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya akan membawa Suyan ke tempat Grand Master Xiao, karena di sana akan sangat aman, karena di tempat itu juga ada benda Rameng dan juga Xia. Suyan mengatakan kalau dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Xia. Ia juga meminta agar Yang Kai untuk tidak menyia-nyiakan Xia dan jangan sampai Xia jatuh ke tangan lelaki lain. Waduh, sungguh bini yang sangat pengertian. Namun tiba-tiba Yang Kai pun merasakan sesuatu. Ia merasakan kalau ada seseorang yang datang mendekatinya. Yang Kai pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena ia tahu siapa yang datang ke sekte mereka. Di depan gerbang, Master Sekte pun dan para tetua lainnya juga tahu kalau ada yang akan datang. Jadi mereka pun bersiap untuk menyambutnya. Dan ternyata yang datang kali ini adalah Pak Tua ini. Pak Tua ini pun datang karena ia mendapatkan suatu perintah dari tuan mudanya untuk memberitahu Yang Kai agar Yang Kai pergi dari sekte. Ia pun memberitahu hal itu kalau sekte Sky Heaven tidak akan aman lagi.
Yang Kai pun menebak apakah berita ini sudah tersebar, dan hal itu pun dibenarkannya. Master Sekte juga mengatakan kalau mereka sudah tahu kalau hal ini cepat atau lambat akan terjadi, jadi mereka pun sudah bersiap. Pak tua ini mengatakan kalau kali ini yang akan datang ke Sekte Sky Event adalah salah satu dari 8 keluarga besar, yaitu keluarga Q. Kali ini keluarga Q juga datang tidak sendirian. Mereka datang ke tempat ini bersama keluarga Bai dan juga keluarga Lembah Parkir Ungu. Pak tua ini mengatakan ketika 3 keluarga itu bersatu, maka akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Bahkan keluarga Dong miliknya saja juga mungkin saja tak akan mampu melawan mereka. Karena ia juga tidak mau terlibat dengan hal itu, ia hanya menyampaikan pesan dari tuan mudanya dan akan segera pergi setelah menyampaikan pesan ini. Salah satu tetua yang mendengar hal itu ia pun curiga apakah Pak tua yang datang tadi membawakan berita palsu, dan hal itu pun dibantah oleh Master Sekte. Ia tahu kalau Yang Kai dan tuan muda dari keluarga Dong itu berteman baik. Master Sekte pun memberikan suatu perintah untuk semua orang yang tersisa di tempat ini untuk segera mengemasi barang mereka dan pergi menuju jurang naga miskin. Sedangkan ia meminta Yang Kai untuk bersamanya sejenak. Pak tua ini pun memberitahu Yang Kai cara menggunakan lubang cacing itu, yang merupakan lorong waktu yang ia gunakan waktu itu bersama Yang Kai. Ia juga meminta agar Yang Kai memimpin perjalanan para murid-murid lainnya, sedangkan dirinya akan tetap berada di tempat ini dan menghadapi mereka semua. Yang Kai awalnya pun cukup khawatir, tapi ia tahu kalau master yang sekarang bukanlah master yang dulu. Waduh. Jadi ia pun tidak perlu cemas, karena ia tahu masternya sudah naik level berada di atas ranah dari Nation Soul. Kini seluruh murid sudah berada di tempat yang diperintahkan oleh master. Yang Kai pun menghampiri para tetua dan mengatakan kalau dirinya mendapatkan perintah dari master untuk membawa mereka semua menuju lubang cacing dan akan memberitahu cara menggunakannya. Dan ia juga memberitahu kalau Master Sekte tidak ikut dalam perjalanan kali ini. Para tetua yang tahu hal itu, ia pun langsung pergi dan tidak ingin meninggalkan master mereka di tempat ini. Jadi saat ini Yang Kai lah yang memimpin seluruh murid-murid yang berada di tempat ini bersama Suyan. Jadi saat ini seluruh murid pun mulai memasuki jurang itu. Dan di bawah sana Yang Kai pun memberikan suatu instruksi khusus untuk membuka pintu itu. Karena memang hanya Yang Kai lah yang tahu cara membuka pintu itu. Mereka membuka pintu itu juga tidak sembarangan, karena memang mereka saat ini dikejar oleh waktu. Karena saat ini di luar sana 3 kelompok besar sudah semakin dekat dengan mereka. Mereka juga datang ke tempat ini sembari membawa ratusan prajurit di belakangnya. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak kali ini, dan kita akan bahas lanjutannya lusa, karena besok jadwalnya Martial God. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!